Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, wa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini marilah kita bersama-sama tiada hentinya mengaturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan dan kehidupan kita ini. Bukti syukur kita tidak lain sebagai orang yang beriman adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena kita yakin hanya dengan takwalah kita akan memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan dan serta Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya setia hingga akhir masa. Hadirin Jumat yang berbahagia, kita kalau akan melakukan suatu perbuatan yang baik, pada mulanya ringan, tetapi bagaimana perbuatan baik yang kita lakukan itu bisa kontinu, bisa konsisten, bisa terus menerus. Namun Rasulullah memberikan satu solusi yang sangat baik sekali agar supaya kita tidak gagal, yaitu hadis Nabi mengatakan, inna ahabal a'mal ilallah adwamuha wa inkol. Sesungguhnya amal yang paling disukai Allah ialah kontinu walaupun sedikit. Alhamdulillah bulan Ramadan telah kita lalui dan kita telah melihat umat Islam hampir semuanya kontinu menjalankan sholat malam, sholat tarawih. Tetapi setelah pasca Ramadan, maka ada solusi yang sangat mudah, yaitu sehabis sholat isya minimal sholat malam 2 rakaat ditutup dengan witir 1 rakaat minimal. Tapi kalau bisa kontinu, bagi yang tidak bisa bangun malam cukup sehabis isya. Bagaimana sahabat Abu Bakar itu kebanyakan sholat malamnya sehabis isya, tetapi Umar bin Khattab itu mesti bangun malam. Tapi masing-masing tetap menjalankan. Bagi kita yang tidak mungkin menjalankan sampai 11 atau 20, ya minimal tadi itu namanya wa inkol, walaupun sedikit tapi adwamu, kontinu. Oleh karena itu perlu istiqomah. Istiqomah dari kata koma, tegak, lurus, tidak menyimpang. Artinya kita melakukan sesuatu itu selalu yang kita lakukan yang benar, amal soleh, kemudian kontinu. Kemudian
Apakah istiqomah itu? Masing-masing sahabat ditanya pada Abu Bakar, ya Abu Bakar, apakah istiqomah itu? Abu Bakar menjawab, istiqomah adalah kemurnian tauhid, keesaan kepada Allah. Kalau kemurnian tauhid berarti dia akan menjaga apa yang diperintahkan sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah. Kemudian Umar bin Khattab menjawab, istiqomah ialah komitmen terhadap perintah dan larangannya. Artinya komitmen itu setia, diperintahkan yang dijalankan, yang dilarang ditinggalkan. Lain lagi Sayyidina Utsman, istiqomah adalah memurnikan amalan, ikhlas. Jadi dia menjalankan semua itu dengan ikhlas. Lain lagi Sayyidina Ali, istiqomah adalah kewajiban, menjalankan kewajiban-kewajiban. Ini istilahnya. Intinya kita melakukan amal kebaikan, baik ibadah makhluk, vertikal maupun hubungan manusia, hablum minanas, kita continue, kita usahakan. Satu contoh yang sederhana, penjenengan setiap masuk masjid ada kotak, walaupun seberapa, tapi penjenengan terdorong untuk selalu bisa mengisikan, walaupun cuma 5.000 dan seterusnya. Tapi kalau penjenengan merasakan terpanggil, juga sekaligus selalu memperhatikan kebersihan, sebagaimana pernah disampaikan, karena Indonesia ini terkena terdampak sampah. Nah, sampah itu ternyata dari rumah tangga yang kurang menjaga kebersihan dan kemudian asal membuang sampah. Masing-masing menjaga kebersihan, yaitu akan membawa amal yang istiqomah. Apa hikmahnya? Hikmah yang orang yang istiqomah, pertama istiqomah dalam beramal soleh, disebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhanku dan kemudian dia beristiqomah, maka akan turun malaikat kemudian memberikan kata gembira, memberikan satu bisikan, la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan ini akan menimpa kita masing-masing. Sakaratul maut adalah saat yang paling sakit, sebagaimana yang diinformasikan oleh Nabi sendiri. Kondisi yang paling sakit yang bisa merasakan adalah orang-orang yang menghadapi sakaratul maut. Di saat yang demikian itu turun malaikat memberikan kabar gembira, jangan khawatir, jangan takut. Wa absyiru, kemudian diberi kabar gembira, kamu jangan takut, sehabis mati ini ada alam yang kamu akan merasakan dan kamu akan berkata wa absyiru bil jannati kuntum ta'adun. Jadi masing-masing kita akan berusaha amal kebaikan, baik itu makhluk maupun hablum nas, yang bisa kontinu dilakukan walaupun tidak banyak, maka Allah memberikan satu balasan yang luar biasa. Kemudian balasan yang kedua adalah, barang siapa yang membiasakan amal kebaikan yang istiqomah kontinu dan konsisten tadi, maka dalam kondisi sakit atau dalam keadaan pepergian, dia masih diberikan pahala seperti yang biasa dilakukan di waktu di istiqomah itu mungkin, yaitu idza manil abdu awal safar
apabila hamba itu sakit atau bepergian, kutibalahu mithla ma kana ya'malu muqiman shahihan, dia tetap diberikan pahala seperti waktu dia mukim. Orang itu biasanya berjamaah, tiba-tiba dia sakit, tidak sholat berjamaah, tapi dalam kondisi sakit itu dia tetap berpahala jamaah. Demikian pula waktu penjalan pergi, padahal dalam perjalanan dia tidak berjamaah, tapi dicatat. Bagaimana kalau kita tidak berjamaah? Karena itu mari kita biasakan berjamaah. Kalau mungkin tidak bisa di masjid, kemudian di kantor usahakan walaupun cuma berdua, artinya tetap menegakkan jamaah. Itulah hikmah istiqomah tadi. Pertama, digembirakan oleh malaikat dan kabar gembira atas surga, dan kemudian yang kedua, dalam kondisi kita berhalangan waktu mukiman shahihan, kita tetap diberikan pahala seperti waktu kita terbiasa menjalankan itu. Biasa tadarus, biasa sholat malam, karena sakit, karena bepergian, dalam kondisi itu panjenengan tetap mendapat pahala sebagaimana yang diberikan. Memang banyak sekali imbalan, balasan orang yang istiqomah dalam kebaikan. Bahkan ada beberapa ayat sampai 10 macam. Tapi salah satu beberapa hal saja. Antara lain orang yang beriman dan beramal soleh dengan istiqomah, la nuqassiran anhum sayyi'atihim, akan dihapuskan dosa-dosanya. Wala najyamu ahsanal kanu ya'malun, dan akan dibalas kebaikan-kebaikannya. Kemudian juga disebutkan fayadkhuluhum rabbuhum fi rahmatih, ya termasuk hamba Allah yang mendapat rahmatnya. Yang ketiga, lanatulannahu bisolihin, orang yang istiqomah dan amal soleh tadi termasuk hamba yang soleh. Nah kemudian yang mulai ada ajrun ghairu mamnun, innal ladzina amanu wa amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun, diberikan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Wa yazidun min fadlih, dan selalu ditambah-tambah keutamaannya. Dan mendapatkan wudda itu kasih sayang. Sayyid al-Rahman wudda. Kemudian yang paling menarik adalah lahum jannatul firdausi nuzula, bagi mereka akan dapat surga firdaus. Demikianlah hadis yang berbahagia setelah kita Ramadan, maka marilah kita lakukan yang biasa walaupun tidak sepenuh sebagai bulan Ramadan. Itu berarti kita istiqomah untuk menjaga amal-amal soleh yang kita lakukan pada bulan Ramadan setelah kontinu. Insya Allah kita termasuk hamba Allah selalu dapat rahmatnya dan tercatat sebagai hamba yang soleh. Barakallahu wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa hakim. Innahu ta'ala jazaa'un karim bi rahmatika ya arhamar rahimin.